Hai teman-teman, tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent pertama untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Marilah kita memulai kegiatan via online hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami haturkan padamu. Terima kasih Bapa atas perlindunganmu sepanjang istirahat kami pada malam tadi. Dan sekarang boleh diberi nafas kehidupan lagi, terutama di minggu Advent pertama ini. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Hai adik-adik, apa kabar? Salam damai sejahtera bagi adik-adik yang terkasih dalam Bina Iman Anak Katolik di Paroki Katedral Santa Maria Penolong Senantiasa Samarinda dan dimanapun adik-adik berada saat ini. Kakak senang sekali boleh kembali berjumpa dengan adik-adik secara khusus dalam minggu ini. Kita memasuki minggu Advent yang pertama, di mana kita memasuki masa-masa yang penuh rahmat, masa-masa penantian. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi di awal-awal kakak sempat mengatakan
Eh, kita hari ini memasuki masa Advent, masa penantian, masa-masa yang penuh pengharapan. Lalu, apa kata Advent? Apa arti kata Advent? Apa adik-adik ada yang tahu apa arti kata Advent? Advent adalah dalam kamus itu merupakan atau mempunyai arti kedatangan dari sesuatu yang sangat amat penting. Nah, lalu dalam bacaan Injil hari ini di awal-awal tadi kita juga mendengarkan cerita dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan tanda-tanda pada matahari, tanda-tanda pada bulan, dan tanda-tanda pada bintang-bintang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk mengetahui kapan datangnya masa Advent ini, apakah adik-adik ada yang tahu kapan datangnya atau tibanya masa Advent ini? Nah, bagaimana cara adik-adik mengetahuinya? Apa adik-adik ada yang tahu? Baik, adik-adik. Tadi ada yang ngomong, Kak, itu tadi di gereja Kak, ada apa? Ada lingkaran, ada hijau-hijau, ada lilinnya 1, 2, 3, 4 lilin. Ada 4 lilin. Lalu ada 1 lilin yang cantik, yang warnanya berbeda dengan yang lain. Warnanya berwarna pink atau warna merah muda. Adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi lingkaran Advent atau juga sering disebut dengan Corona Advent itu dihiasi oleh daun-daun yang berwarna hijau. Nah, artinya warna hijau itu adalah mempunyai arti pengharapan, menunggu penuh dengan pengharapan. Warna hijau, daun-daun hijau. Lalu lingkaran itu mempunyai arti adalah sesuatu yang tidak terhingga, tidak ada putusnya, tidak terhingga, terus dia mutar terus, adik-adik. Jadi kita dituntut untuk menunggu penuh pengharapan terus sampai dengan kapan? Sampai dengan pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu di situ ada 4 lilin, ada 3 berwarna ungu dan 1 tadi yang berwarna pink atau merah muda. Pada minggu ini dan minggu depan, minggu pertama dan minggu kedua selama masa Advent itu akan dinyalakan lilin yang berwarna ungu, ya, warna ungu. Lalu pada minggu ketiga atau kita lebih sering mendengarnya dengan Minggu Sukacita. Nah, minggu yang ketiga adalah Minggu Sukacita. Kenapa Minggu Sukacita? Karena pengharapan Natal sudah dekat. Maka kita bersukacita. Dan minggu yang keempat nanti kita kembali akan menyalakan lilin yang berwarna ungu kembali. Ungu mempunyai arti adalah warna ungu itu mempunyai arti pertobatan. Kita dalam masa penantian ini memang harus mempersiapkan diri kita dengan sikap-sikap yang lebih mantap, adik-adik. Kalau dulu adik-adik malas berdoa, sekarang masa-masa Advent, ayo masa-masa penuh harapan, ayo kita berdoa. Ingat pesan Tuhan Yesus tadi di ayat terakhir, supaya kita senantiasa
Berjaga-jagalah sambil berdoa, adik-adik ya. Jadi di masa Advent ini, mari bersama-sama adik-adik kita merubah sikap hidup kita menjadi sikap yang lebih mantap di masa-masa penantian ini. Dengan tadi salah satunya kita harus rajin berdoa, lalu kita harus semakin rajin untuk membaca kitab suci ya, supaya kita lebih mengenal siapa yang akan kita nantikan kedatangannya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka diri. Kita bersama-sama memohon rahmat Tuhan untuk menghayati dan mengisi masa-masa Advent ini, masa-masa penuh penantian ini secara lebih baik, sehingga pada hari penantian ini kita sungguh-sungguh mendapatkan makna yang baik, dan pada saat hari Natal nanti kita sungguh-sungguh penuh sukacita karena kita merasakan kehadiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang kita nantikan memberkati kita, melindungi kita, dan menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Selamat pagi adik-adik. Yesus sungguh luar biasa. Waktunya kita untuk membuat kreativitas. Hari ini kita mau membuat lilin Advent. Yuk kita ikuti tutorial sebagai berikut.
Teman-teman, sampailah kita di akhir acara Bia Online hari ini. Teman-teman, ayo kita bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semua saat-saat yang istimewa dan penuh arti ini. Bantulah kami anak-anak-Mu untuk bisa mempersiapkan hati lebih tekun dalam berdoa dan membaca kitab suci dalam mempersiapkan kedatangan-Mu kembali. Kami juga berdoa untuk siapa saja yang saat ini masih terpapar virus COVID-19. Semoga Engkau jaga mereka untuk pulih kembali. Dan untuk siapa saja yang sampai saat ini masih berjuang mengatasi masa pandemi ini, Engkau selalu memberkati mereka. Amin.